Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pertemuan ke berapa nih? Ketiga, keempat ini, kita akan masuk ke topik selanjutnya dari salah satu drug delivery system yang memang sudah banyak diteliti. Nah, kalau minggu lalu kita membahas terkait gastroretentive drug delivery system yang memang sudah banyak diteliti juga, kemudian banyak diaplikasikan oleh kakak tingkat kalian untuk tugas akhir. Sekarang kita akan masuk ke salah satu yang memang termasuk sudah lama ada di drug delivery system, yaitu colonic drug delivery system atau colon specific drug delivery system. Nah, untuk colonic drug delivery system ini masih belum dikembangkan oleh kakak tingkat kalian di tugas akhir. Kenapa? Karena memang lebih tricky. Kenapa? Karena kan kalau lambung itu pada saat kita berbicara mengenai gastroretentive drug delivery system, minggu lalu itu kan targetnya itu di lambung, dan memang lambung itu adalah saluran pencernaan yang paling awal yang kontak dengan obat gitu atau dengan sediaan. Jadi sediaan saat masuk ke dalam saluran cerna pasti kontak dulu dengan gastroretentif. Nah, sedangkan untuk colon drug delivery system ini ya memang targetnya itu di mana? Targetnya itu di kolon gitu. Di kolon itu adalah bagian terakhir dari saluran pencernaan kita gitu. Jadi obat itu melalui dulu lambung, kemudian usus halus, baru nanti sampai ke kolon gitu. Jadi memang perjalanannya panjang. Nah, sehingga tantangannya lebih besar di sana. Kenapa? Karena memang harus stabil atau harus tahan atau tidak boleh lepas di lambung. Di lambung dia harus dalam keadaan 100% dosisnya. Kemudian di usus halus yang sebegitu panjangnya dan sebegitu lamanya, diam di usus halus atau perjalanan di usus halus dengan gerak peristaltik juga harus stabil, harus tetap 100%. Nah, barulah nanti di kolon dia akan lepas secara perlahan, sehingga memang agak tricky dan agak sulit. Nah, juga di kolon ini nanti kita akan bahas satu-satu terkait fisiologis dari kolon nih. Kita lihat di sini, tadi saya jelaskan dengan saluran pencernaan yang pertama kontak dengan obat atau dengan sediaan itu adalah di sini, di lambung gitu. Di lambung itu paling jadi pertama setelah lewat mulut dia kan cuma lewat, kemudian dia pasti akan kontak dulu. Yang pertama adalah dengan lambung, kemudian usus halus, ada duodenum, jejunum, ada ilem. Nah, kita lihat saja di sini waktu transitnya itu kalau puasa maksimal 1 jam, sedangkan isi makanan 1-8 jam. Kemudian kita lihat di usus halus itu bisa sampai berapa jam nih? Di duodenum itu bisa 15 menit maksimal, di jejunum itu 3,5, kemudian di ilem sampai 6 jam, kemudian barulah sampai ke kolon atau usus besar, sehingga memang perjalanan lebih panjang gitu dibanding hanya kemarin kita fokus di gastroretentif. Sehingga memang tantangan itu bagaimana tidak lepas di lambung, tidak lepas di usus halus, tapi dia lepasnya di kolon. Nah, terus kita bisa lihat juga bahwa pH di saluran cerna kita itu semakin ke bawah dari lambung itu semakin basah gitu. Jadi lambung itu asam, kemudian duodenum itu masih netral 4-6, jejunum 6-7, ilem 7-8, dan kolon 7-8. Nah, kita untuk menyusun atau mendesain drug delivery system, colonic drug delivery system itu, kita juga bisa memanfaatkan sistem fisiologis dari organ tubuh kita gitu. Jadi kita lihat pH-nya, kita bisa modifikasi obatnya lepas pada pH basa gitu. Nah, itu memang sebenarnya apapun bentuk sediaannya, terutama untuk oral, kemudian parenteral, apapun gitu, kita sesuaikan dengan fisiologis tubuh kita. Jadi kan kita tidak bisa mengubah fisiologis dari tubuh kita, anatomi tubuh kita tuh nggak bisa diubah gitu. Makanya apa yang bisa kita ubah, kita sesuaikan bentuk sediaan kita dengan fisiologis, anatomi fisiologis dari organ kita gitu. Nah, ini tantangannya juga tadi, selain waktu transitnya lama juga adanya
lipatan dan fili, kemudian ada gerak peristaltik lambung, gerak peristaltik usus, kemudian ada zat-zat lain seperti getah pankreas, empedu, getah usus yang memang bisa mempengaruhi pelepasan dari zat aktif tersebut gitu. Nah, enzim juga banyak, kemudian ada garam empedu yang sifatnya sebagai surfaktan. Nah, kalau obat-obatnya tidak larut lemak, larut lemak atau tidak larut air ya bisa dibuat emulsi di usus halus gitu. Jadi usus halus bisa dibuat emulsi. Kemudian banyaknya gerakan dan konsistensinya. Jadi konsistensinya dari semakin ke bawah itu semakin tinggi konsistensi atau viskositasnya. Lambung itu masih cair, kemudian di usus halus itu ada yang cair sampai pasta lunak, kemudian di kolon itu dia sangat kental gitu, berbentuk pasta. Ada karena apa? Karena airnya memang sedikit gitu. Nah, ini di usus halus seperti ini. Kenapa tadi waktu transitnya lama di usus halus ya karena berjonjot-jonjot gitu. Nah, seperti ini. Kemudian ada fili juga. Jadi masuk, kemudian dia naik, turun, jadi sehingga memang waktunya lebih lama. Belum lagi di sini ada gerakan-gerakan peristaltik usus yang dia bisa memaksa obat untuk hancur gitu, untuk terdisolusi. Nah, sedangkan usus besar ini seperti ini bentuknya. Jadi ada yang bagian menaik, dari sini menaik, kemudian mendatar, menurun, kemudian kolon, ilesesal, jadi di sini kolonnya. Kemudian ke rektum. Nah, bagaimana sih obat itu bisa bertahan atau dia bisa bertahan dan bisa lepasnya itu baru di usus besar gitu. Nah, apakah boleh misalkan di usus halus yang bagian pH-nya tadi yang 7-8 boleh, tapi asal nanti dia stay lama di sini dan lepas dari 100% sampai 0 tuh di sini di kolon. Kemudian air juga memang sedikit di sini, lebih banyak itu di sini di kolon ini lebih untuk resorpsi air. Jadi memang penyerapan air sehingga memang air itu nanti saat ada misalkan ada cairan masuk ke kolon nanti akan diserap atau diresorpsi oleh kolon ini sehingga memang viskositasnya lebih tinggi. Sisa-sisa makanan itu pasti viskositasnya lebih tinggi sehingga nanti akan terbentuk feses yang berbentuk pasta gitu, akan berbentuk keras. Nah, sedangkan kalau misalkan terjadi gangguan, ada inflamasi, kemudian ada infeksi, nah itu akan menyebabkan apa? Biasanya menyebabkan nanti resorpsi airnya menjadi tidak maksimal. Artinya apa ya? Artinya airnya akan terus di sini gitu, tidak bisa diresorpsi atau tidak bisa diabsorpsi kembali sehingga memang biasanya muncul diare gitu. Itu karena apa? Karena permasalahan di kolon yang tidak bisa menyerap air kembali gitu. Nah, di sini pun karena isinya sisa makanan, kemudian viskositas kental, sehingga memang agak sulit kita mengandalkan penyerapan obat, karena yang banyak diabsorpsi atau direabsorpsi itu adalah air. Nah, tidak ada penggetahan. Konsistensinya juga tinggi, kemudian pH-nya dari 7,5 sampai 8 dan memang sangat basah dan juga mengandung flora yang menghasilkan penisilinase. Nah, ini yang bisa meningkatkan absorpsi vitamin tertentu. Jadi ada flora normal di sini, sangat banyak bakteri kalau di usus besar. Nah, ini kita sebelum masuk ke desain colonic drug delivery system, kita harus tahu karakteristik kolon, targetnya itu seperti apa karakteristiknya. Nah, anatominya itu ada 2-3 inci, kemudian ada mukus, kemudian pH-nya juga tergantung dari apa yang dikonsumsi, kemudian banyak bakteri, ada laktulose, kemudian waktu transitnya itu jadi apa waktu transit itu menentukan waktu diabsorpsinya obat sehingga memang akan berpengaruh terhadap bioavailabilitasnya. Nah, jadi kolon ini dia mampu menyerap 90% air yang masuk ke kolon. Jadi sehingga di kolon itu biasanya kalau cairannya 1-44 mili dan umumnya 13 mili. Nah, berarti
kita juga harus mempertimbangkan untuk evaluasi kalau misalnya kita membuat sediaan tablet, ya berarti uji disolusinya, cairannya ya berarti harus disesuaikan dengan di kolon gitu. Kalau di lambung misalnya bisa 900 mili, kalau di kolon dia 13 mili, ya berarti bagaimana cara kita membuat sistem uji disolusi dengan media atau cairan sebanyak 13 mili. Kemudian viskositasnya lebih tinggi dibandingkan dengan saluran cerna yang lain yang bagian atas. Banyak mikroorganisme, di sini ada 400 spesies bakteri aerob maupun anaerob, tapi memang yang umumnya adalah E. coli dan spesies Clostridium. Ada juga bakteri yang bisa memecah polisakarida. Nah, di sini jadi ada polisakarida yang memang golongan-golongan polisakarida, contohnya ketosan, gargam, pektin, itu bisa rusak oleh bakteri tertentu, sedangkan di lambung dengan enzim lambung di usus dia itu stabil karena tidak bisa rusak oleh enzim yang ada di lambung maupun di usus, tapi dia bisa rusak oleh bakteri anaerob yang ada di kolon gitu. Jadi kita bisa memanfaatkan karakteristik kolon ini sebagai desain untuk colonic drug delivery system. Nah, ini kita bisa lihat di sini ada yang warna hijau, ada yang warna merah. Nah, kalau ini yang warna merah, ini tablet konvensional, oral administration of conventional form. Jadi memang rilisnya tuh di lambung, saat kontak di lambung, kita lihat di sini ukurannya kan memang semakin lama semakin mengecil nih, dari lambung sebesar ini, kemudian ke usus mengecil, kemudian ke kolon juga semakin mengecil gitu. Nah, sedangkan untuk ini yang hijau itu adalah colonic targeting. Jadi colonic drug delivery system, obat yang memang target di kolon masih besar, kemudian ke usus dia masih utuh, kemudian masuk ke usus besar atau ke kolon ini dia masih utuh gitu, baru rilisnya di sini. Jadi memang tujuannya itu bagaimana kita membuat suatu sediaan yang memang tahan di lambung, belum lepas, di usus halus belum lepas, tapi nanti dia akan lepas itu rilisnya di kolon. Nih, jadi kita bisa lihat bahwa kalau untuk obat-obat tablet konvensional ya tidak bisa sampai ke kolon dalam keadaan 100% karena dia pasti akan lepas dulu di lambung, di usus halus gitu. Nah, tujuan kenapa dibuat colonic drug delivery system biasanya karena memang tujuannya untuk lokal biasanya. Kalau ada penyakit-penyakit di kolon, ada iritasi akibat iritasi, contohnya IBS, ada Crohn's disease, ada ulcerative colitis. Jadi memang yang penyakit-penyakitnya itu terjadinya di kolon gitu, baik infeksi maupun inflamasi. Nah, obatnya apa saja, ada sulfasalazine, dexamethasone, hidrocortisone, metronidazole, dan prednisolon gitu. Jadi memang obat-obat yang untuk penyakit ini. Nah, untuk peptida dan protein itu memang sangat cocok diabsorpsi di kolon karena apa? Jadi untuk apa? Untuk biasanya melindungi degradasi oleh enzim karena kan tadi di lambung, di usus halus itu banyak enzim sehingga memang menyebabkan peptide dan protein ini dia mudah terdegradasi. Nah, ini kalau waktu tinggal di kolon, kalau yang berhasil itu umumnya bisa sampai 5 hari, kemudian berhubungan juga dengan sitokrom P450. Jadi ada transporter juga di sana gitu di kolon, walaupun memang lebih sedikit dibandingkan di lambung dan di usus halus. Tapi masih ada transporter yang nantinya akan menyebabkan dia bisa diabsorpsi oleh pembuluh darah gitu. Jadi bisa diangkut oleh transporter. Keuntungannya apa? Keuntungan untuk HDDS ini? Jadi memang untuk penyakit-penyakit yang terjadi di kolon atau gangguan di kolon yang memang tepatnya itu kita menggunakan colonic targeted drug delivery system. Kemudian dosisnya juga pasti akan rendah karena kan tadi waktu tinggalnya menjadi lebih lama di kolon. Kemudian sehingga menyebabkan yang tadi frekuensinya tidak perlu banyak-banyak gitu. Jadi cukup 1 kali seminggu itu sudah bisa cukup terpenuhi, atau enggak 1 kali dalam 3 hari
itu sudah cukup. Gitu. Kemudian menurunkan iritasi, kalau misalnya obat-obatnya mengiritasi lambung, usus halus gitu, nah itu bisa digunakan di kolon. Meningkatkan kepatuhan pasien karena kan tadi cuma konsumsinya itu 3 kali sehari, maaf 3 hari sekali, 3 hari sekali. Kemudian meningkatkan waktu retensi obat sehingga memang obat yang tadinya tidak larut karena dia stay lama di sana akan meningkatkan waktu obat untuk diabsorpsi. Keterbatasannya, nah pembuatan itu harus multiple, pokoknya bagaimana kita desain di tablet ini dia stabil atau tahan di pH lambung, pH usus, kemudian tahan oleh enzim, dan memang lebih ke perlindungan agar tidak rilis atau lepas sebelum waktunya. Kemudian adanya mikroflora ini akan berpengaruh terhadap obat-obat tertentu. Kemudian pelepasannya juga bisa tidak maksimal kalau misalkan kita defekasi gitu, itu obat kemungkinan akan terdorong keluar. Kemudian kalau adanya interaksi dengan sistem makanan, kemudian mukus, itu akan berpengaruh. Kemudian, jadi memang obat itu harus terlarut dulu sebelum diabsorpsi. Jadi akan menjadi masalah untuk obat-obat yang memang tidak diabsorpsi, tidak bisa larut. Kemudian belum ada penelitian secara in vitro karena memang agak sulit ya, agak sulit kalau kita lakukan secara in vitro. Kenapa? Karena berarti kita harus memperhatikan uji disolusi harus sama medianya, kemudian viskositasnya harus sama, kemudian volume cairannya juga harus sama. Nah, dari berbagai karakteristik tadi, kita baru bisa mendesain colonic drug delivery system, di mana umumnya colonic drug delivery system itu memiliki 4 mekanisme, jadi bisa dipilih mau mekanisme yang seperti apa, atau misalkan mau digabungkan juga bisa. Nah, ini ada 4 mekanisme, ada pH dependent, time dependent, pressure dependent, dan bacteria dependent. Nah, kalau kita berbicara mengenai pH depend, artinya berarti memang kita memanfaatkan keadaan pH di kolon gitu. Jadi kita cari memang polimer atau pelapis yang memang tahan terhadap pH asam gitu. Jadi sehingga pada pH asam dia tidak akan lepas, tidak akan terlarut polimernya. Kemudian nanti ke pH usus itu dia tetap tahan, kemudian nanti baru di pH basah dia baru lepas. Ini ada contohnya metakrilik acid, asam metakrilat, metil metakrilat, etil akrilat, di mana dia bisa lepas di pH 7 gitu. Jadi kalau di usus halus gimana dong? Berarti di usus halus dia akan lepas sedikit oleh polimer itu, polimernya akan larut sedikit, kemudian nanti sampai ke kolon. Nah, kalau time depend itu lebih ke delay release ini masuknya. Di program untuk nanti lepasnya itu nanti saja setelah biasanya lab time-nya lebih lama, 5 jam, misalnya 5 sampai 5 atau 3 sampai 4 jam gitu. Jadi memang 5 jam itu dia harus bisa lepas gitu. Jadi lebih ke waktu gitu. Jadi biasanya dibuat kapsul nih, sudah ada pulsin cup, kapsul impermeable, jadi kapsulnya itu dilapisi hidrogel, nanti dia akan mengembang, kontak dengan cairan itu mengembang, nanti akan pecah dalam waktu 5 jam. Tapi di sini ternyata memang belum sempurna karena ternyata setelah diuji coba 5 jam itu baru sampai di lambung sehingga memang gagal gitu. Nah, dan ada juga makanya dimodifikasi dengan salut enterik. Jadi pertama dilapisi dengan coating yang dengan polimer yang memang tahan pada pH asam, kemudian nanti setelah lepas, misalkan di usus halus karena pH-nya basah, dia akan
membuka lapisan selanjutnya dalam bentuk hidrogel, kemudian nanti kontak dengan cairan di usus halus, lama-kelamaan dia akan mengembang selama 5 jam, nanti sampai ke kolon, itu dia baru akan pecah. Jadi lebih ke kombinasi yang memang banyak digunakan untuk colonic drug delivery system. Nah, ada lagi bakteria dependent delivery. Jadi memang memanfaatkan bakteri-bakteri yang tadi ada di usus, contohnya di kolon. Jadi memang kayak polisakarida itu pasti akan rusak oleh bakteri anaerob, sehingga memang kita cari golongan polimer yang bisa dirusak oleh bakteri yang ada di kolon. Itu di kolon ada apa saja bakterinya, kemudian dicari polisakarida yang memang rusak oleh bakteri yang ada di kolon, kemudian nanti bisa juga dimodifikasi, misalkan dimodifikasi, di-coating lagi dengan yang tadi metakrilat, kemudian baru nanti kita lapisi dengan polisakarida. Nah, ini ada lagi pressure, jadi berdasarkan atau memanfaatkan tekanan gitu. Jadi obat di dalam lambung ditekan oleh gerak peristaltik lambung, kemudian nanti gerak peristaltik usus, dia itu akan menyebabkan kapsulnya itu melarut gitu. Kemudian nanti pokoknya tuh seperti apa ya, dipompa gitu. Jadi dipompa terus-menerus, tapi dia tidak akan keluar gitu. Jadi yang tahan oleh tekanan, nanti pada saat tekanannya semakin tinggi di usus, itu dia akan dipompa terus, tapi nanti akan terlarut gitu. Jadi dipompa kemudian nanti akan terlarut. Contohnya selulosa. Nah, strategi bagaimana pelepasan colonic drug delivery system ini, kita bisa memanfaatkan prodrugs, jadi memang obat-obat yang terhidrolisis di kolon, contohnya pektin, metronidazole. Nih, jadi pektin dia dikombinasi dengan pektin dari golongan peptide protein, kemudian digabung dengan metronidazole, kemudian dibuat hidrogel, kemudian dibuat colon specific biodegradable delivery system yang tadi menggunakan polimer polisakarida, kemudian memanfaatkan pH, polimer yang sensitif oleh pH, yang terutama dia akan larut di pH-pH basah, kemudian ada yang delay, dan memanfaatkan tekanan osmotik. Nah, ini sama yang kayak tadi, prodrug itu apa? Prodrug itu adalah suatu senyawa atau suatu obat yang memang sebenarnya dia belum aktif, tapi baru akan aktif itu pada saat masuk ke dalam tubuh, bisa kontak dengan enzim, bisa kontak dengan pH di tubuh kita, atau dengan reseptor, sehingga dia akan menjadi bentuk aktifnya. Nah, ini biasanya untuk yang obat-obat yang terkonjugasi dengan azot biasanya. Nah, kalau hidrogel itu memang bisa untuk peptide, untuk protein yang memang nanti dia akan mengembang gitu, seperti gel pada saat kontak dengan air dia akan mengembang kemudian akan lepas. Ini coating dengan pH depend, jadi contohnya ini dragit, jadi memang dia akan lepas pada pH basah. Time release juga sama yang kita tadi dijelaskan. Nah, ini contoh polimer yang memang rusak oleh enzim, yang rusak oleh bakteri, enzim dari bakteri itu. Jadi contohnya dari tanaman ada pektin, gargam, inulin, hewan kitosan, kondroitin, kalau alga alginat, mikroba dextran. Jadi memang karena memang di gastroretentif, di usus halus itu bakteri yang cenderung sedikit, di kolon itu banyak, tadi ada 400 spesies, sehingga memang kita bisa memanfaatkan ini. Jadi polisakarida, polimer-polimernya itu, jadi obat zat aktifnya itu dilapisi oleh polimer ini, sehingga memang dia akan rusaknya oleh bakteri. Nah, ini kombinasi. Kalau kita menggunakan kombinasi, ada pektin, inulin, dan selak. Jadi dimodifikasi agar lebih maksimal. Nah, ini contohnya selulosa, dia rusak oleh bakteriosid. Kemudian contohnya ada musin dari gum Arab juga sama, bifidobakteria gitu. Jadi memang ini adalah spesies bakteri yang ada di kolon. Ini adalah polisakarida yang bisa dirusak oleh
bakteri yang ada di kolon. Nah, kemudian ada sistem bioadesif. Kalau sistem bioadesif itu lebih ke menempel nanti di mukosa dari kolonnya sendiri, sehingga menyebabkan waktunya menjadi lebih lama. Nah, ini adalah sebenarnya evaluasi fisik tablet colonic drug delivery system itu sama, cuma memang lebih ke fokusnya di rasio pengembangan untuk sistematik kalau misalkan mengembang. Nah, ini ada contoh uji disolusi seperti ini, jadi memang coating nanti ada videonya akan saya share. Nah, ini contoh yang memang dibuat granul, tapi granulnya juga di coating, kemudian dimasukkan ke dalam tablet, tabletnya juga di coating. Jadi memang berlapis gitu ya. Nah, ini bisa teman-teman lihat kalau misalkan untuk tablet itu memang harus ya minimal dia stay di dalam kolon itu selama 24 jam. Nah, ini secara radiologi kita lihat di sini. Nah, ini yang ada panah itu adalah obatnya. Jadi bagaimana sih kita melihat obatnya di sesam, di jejenom, sesam selama 8 jam itu dia di sesam, kemudian nanti selama 24 jam dia tidak terdeteksi ada di mana gitu. Jadi memang itu lebih agak sulit kalau untuk colonic drug delivery system untuk memastikan bahwa dia sampai di kolon, stay lama di kolon itu agak sulit karena tidak terobservasi gitu. Nah, ini ternyata kalau secara kita tambahkan radiologi, ini dapat terlihat bahwa si obat itu ternyata pertama lepas di duodenum dulu nih. Kemudian kolon nih, ini dilihat ya. Yang warna kuning ini adalah obatnya lepas gitu. Jadi obat lepas ternyata selama 24 jam dia bisa lepas di kolon. Tapi lepas pertama itu tetap di usus halus gitu. Jadi di duodenum dia lepas dulu, baru nanti masuk ke kolon, lepas lama di kolon. Nah, itu saja untuk colonic drug delivery system. Sekarang kita masuk ke tugasnya. Nah, untuk tugas individu ini sudah saya bagi-bagi orangnya yang akan kebagian colonic drug delivery system. Ada untuk kelas A ada Christine, ada Devi, ini kemudian kelas B ada Angelika, Cecep, Kiki, De Irma, kemudian kelas C ada Asti, Dini, Fauzia yang kebagian untuk mencari zat aktif dan jurnal terkait colonic drug delivery system. Tugasnya sama dengan teman-temannya yang minggu lalu, cari 3 zat aktif, maksimal 5 zat aktif beserta jurnal yang berkaitan dengan colonic drug delivery system. Nah, nanti di uploadnya juga sama, di formnya kelas A ID link-nya, kelas B, kelas C. Jadi memang silahkan upload tugasnya di sini. Itu saja untuk hari ini. Semoga teman-teman paham. Kalau ada yang tidak paham, silahkan komentar di bawah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.